Kita bicara tentang kehidupan doa menentukan kemenangan. Saya ingin semua mengulang kembali. Kehidupan doa, sama-sama katakan. 1, 2, 3. Menentukan kemenangan. Oke, saya pengen kita tambah kata saya. Karena ada aksi saya, ada action saya ya. Jadi kehidupan doa saya menentukan kemenangan saya. 1, 2, 3. Bapak Ibu yang menyaksikan ditulis, kehidupan doa saya menentukan kemenangan saya. Amin. Mari kita mulai masuk lebih dalam. Jangan jadi pendengar yang sejati, tapi pelaku firman. Bagaimana mau melakukan kalau tidak mengerti? Jadi mari kita mengerti. Ya, semua yang hadir di sore ini, yang menyaksikan tayangan ini, ada sesuatu yang Tuhan mau bicara bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Sebenarnya awalnya sebuah judul muncul adalah doa mengubah. Doa mampu mengubah situasi, keadaan. Itu yang muncul. Tapi tadi pagi tiba-tiba berubah. Nah, bersyukurnya karena saya tim multimedia tidak tahu. Saya tadi hari Sabtu malam, Jumat malam ya diinfokan. Nah, tim multimedia itu kalau dia belum tahu, dia nggak akan kejar-kejar saya. Jadi saya juga bersyukur, wah ternyata tema saya belum masuk, jadi berubah pun dia tidak tahu. Nah, tadi pagi itu tiba-tiba bisa berubah dengan ini. Kehidupan doa menentukan kemenangan. Lalu saya bilang, wow ini beda nih. Poin-poin awal beda nih ya. Lalu saya seperti dikasih pengertian, dan pengertiannya langsung saya gini, wow gila banget ini. Dan saya pengen semua kita hari ini yang dengar setelah saya bicara, setelah Tuhan mentransfer pengertiannya, Roh Kudus membantu, maka kita akan wow keren banget ini. Amin. Amin. Yang letih lesu mana? Ada yang letih lesu di sini? Kalau letih lesu karena belum makan, ya itu urusan sendiri. Kalau letih lesu karena banyak masalah, ini tempat dan waktu yang sangat tepat. Ibadah itu ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu tempat rest yang paling indah, paling enak, paling nyaman. Kalau kita dapat poinnya. Kalau kita klik. Amin. Karena ada orang yang bisa rohnya tidak ada di tempat ini, tubuhnya ada. Saya lihat lebih jelas ketika tidak pakai kacamata. Oh ini ada roh, tubuh, jiwa semua. Ada yang duduk tapi kalau Anda lihat matanya itu lagi atau kosong. Bahaya itu, bahaya. Itu yang namanya kematian di tengah kehidupan. Ya, bahaya itu. Aduh, aku punya hutang jatuh tempo. Aduh, bulan jam berapa ya? Makan di mana ya? Aduh, ini ada WA masuk. Ini ada ini ada itu, aduh. Dan macam-macam. Cowok gue lagi ngapain ya? Cewek gue lagi ngapain ya? Dan macam-macam. Tapi di sini nih tampangnya tampang, wow, tubuh jiwa rohnya ada di sini, melekat di kursinya. Amin. Kita sudah mendekat, ini bukan sebuah slogan, tapi ini sudah benar-benar realita. Kita sudah sangat dekat dengan yang namanya akhir dari akhir zaman. Bahkan kita ada di akhir dari akhir zaman. Artinya gaya kita udah harus beda dengan gaya 2000 tahun yang lalu. Nah 2000 tahun yang lalu Yohanes Pembaptis itu udah jalan teriak-teriak, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Terus gimana yang sekarang? Harus lebih gila lagi. Nggak setuju? Harus lebih gila lagi. Setuju nggak? Harus lebih serius lagi. Amin. Nah, kalau kita bicara tentang kehidupan doa, saya ingin masuk itu bingkai besarnya, kehidupan doa menentukan kemenangan. Kita akan masuk dengan lebih detail. Kita lihat bahwa kehidupan doa, oke, kata kehidupan, kata dasarnya hidup, bio. Nah, hidup itu berbicara tentang adanya pertumbuhan, setuju ya? Adanya perkembangan, adanya perubahan wujud, let's say tumbuhan. Mulai bibit atau pohon kecil, dia naik jadi besar, setuju? Lebih besar, yang tertentu pohonnya bisa buah kita dapatkan.
Bisa lebih besar batangnya, kekuatan semakin penuh. Karena yang namanya pertumbuhan. Ada kehidupan. Manusia juga begitu. Bayi lalu bertumbuh sampai jadi dewasa, bahkan jadi orang tua ya, sangat tua dan sebagainya. Ada pertumbuhan, ada perkembangan, itu tanda ada kehidupan. Nah, kalau bicara tentang doa, doa itu orang Kristen ngomongnya nafas hidup orang percaya. Betul ya? Sering dibilang doa itu kehidupan orang percaya, betul ya? Doa itu apa? Identik dengan nafas hidup orang percaya atau orang Kristen. Jadi kalau doa itu nafas hidup, menurut KBBI doa itu permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Jadi kalau doa dikatakan nafas hidup, maka nafas itu artinya ada kehidupan. Jadi sinkron nggak? Klop nggak? Klop dong, bahwa doa itu ada kehidupannya. Setuju ya? Karena doa itu adalah nafas. Di dalam nafas ada kehidupan. Maka sudah seharusnya doa kita pun ada pertumbuhannya. Ada amin? Ada perkembangannya. Ada amin? Nah, tadi saya sempat singgung mengenai pohon yang bertambah besar. Ada kata yang saya sisihkan di situ, yaitu ada kekuatan. Jadi doa, kehidupan doa bukan cuman bicara tentang jam doa, karena saya jadwal menara. Setiap hari saya masuk jam menara. Apa yang terjadi di dalam nobody knows. Bisa cuman tidur, bisa cuman bengong. Tapi terlihatnya dari mana? Kalau ada kehidupan dan bertumbuh, hasil akhir. Hasilnya waktu gimana? Menghadapi tantangan hidup, menghadapi masalah hidup, menghadapi omongan orang, menghadapi dimarahin orang, menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Kelihatan kehidupan doanya dibangun atau tidak. Amin ya. Nah, jadi gini, mari kita cek, semua kita cek. Kalau memang hidup doa itu ada kehidupan, berarti harus ada sebuah pertumbuhan. Bukan tentang berapa banyak, berapa lama kita berdoa, tapi yang kamu lakukan di dalam berdoa itu apa? Ingat, doa yang dimaksud di sini doa dua arah. Saya bicara dengan Tuhan dan saya mendengar Tuhan bicara. Tapi saya nggak pernah dengar Tuhan bicara. Nah, mengerti dulu tentang Tuhan bicara. Bahwa Tuhan bicara bisa melalui firman-Nya, bisa ditaruh dalam hati, bisa melalui orang di sekitar, bisa melalui keadaan, tiba-tiba Anda mengalami sakit. Oh, karena saya memang tidak jaga makan saya. Saya memang tidak jaga cara hidup saya. Saya begadang setiap malam. Usut punya usut bukan berdoa, nonton YouTube. Yang lebih ngetren lagi, nonton TikTok. Saya pernah libur, saya buka TikTok 6 jam saya selesai. Bayangkan itu. Jangan pura-pura kaget, ada di sinian 12 jam. Mukanya tegang-tegang amat. Ya. Jadi mari kita cek, kita renungkan bahwa doa yang dimaksud di sini adalah sebuah hubungan antara kita dengan pencipta kita. Amin. Jadi bukan tentang berapa lama, tapi kualitas yang sedang kita bangun. Dan tidak terlepas juga dari akhirnya berapa lama. Ngerti ya? Karena semakin sering pasti berbeda. Gayanya berbeda, cara bicaranya berbeda, cara berpikirnya berbeda, cara menghadapi masalahnya berbeda, pasti berbeda ya. Kita harus mulai evaluasi. Hari ini kalau firman ini datang, jangan cepat-cepat just listening, cuman dengar. No, coba mulai mikir. Tuhan lagi mau bicara nih. Oh iya, saya sering bolong doa-doa. Saya sering cuek. Saya sering masa bodoh. Saya acuh tak acuh. Nah, saya mau bilang, kita perlu mengerti bahwa ini bukan hal yang biasa. Amin. Karena pada akhir dari hidup ini,
Kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan. Yang mengadili kita siapa? Sang pencipta kita. Yang waktu dia bilang manusia lahir di dunia, dia sudah kasih tugas, rencana, harus A, B, C, D. Nah waktu kembali dia harus mempertanggungjawabkan. Makanya dibilang Tuhan selalu mencari buah. Buah itu berdasarkan pohon yang sudah matang. Matang di sini karakter. Karakter di sini dibentuk dari keintiman dengan Tuhan. Bisa dimengerti ya? Karena nggak mungkin kalau buahnya masih, kadang-kadang sekarang dikarbit ya. Jadi akhirnya prosesnya tuh nggak seperti matang di pohon. Beda ya, rasanya beda ya. Dan kesehatannya juga nggak bagus. Ya kayak sekarang ada banyak pohon menghasilkan buah yang harusnya ada biji, terus nggak ada biji. Dulu saya seneng banget, oh bagus dong kita nggak perlu makan biji. Sampai ada seorang teman dia kasih tulisan literatur bahwa Tuhan ciptakan semangka tuh ada buah. Tuhan ciptakan anggur ada buah. Ya, jadi kadang-kadang mungkin nggak harus juga kita cari yang enak padahal mungkin itu berbahaya ya, amin ya. Sekarang ini kan semua instan ya, segala sesuatu sangat mudah. Nah kita harus hati-hati. Nah tadi saya bicara bahwa ada pertanggungan jawab yang akan kita hadapi di akhir dari hidup ini. Jadi kita nggak bisa hidup main-main. Ah masih muda, masih panjang. Ada tuh kemarin yang 10 tahun meninggal. Ada tuh yang bayi meninggal. Ada tuh yang 17 tahun meninggal. Ada yang tahu nggak dia akan berakhir kapan? Tidak ada yang tahu. Bisa malam ini, bisa sekarang, bisa besok. Jadi kita nggak bisa masih lama, nggak bisa. Amin. Kita perlu menjaga sedari sekarang selama ada kesempatan. Istilahnya ada surga dan neraka bro. Jadi hati-hati kalau hidup. Amin. Jangan seenaknya. Nah, apakah kita termasuk tipe yang suka berdoa? Coba cek masing-masing. 24 jam satu hari. Beberapa waktu terakhir ini kan Pak Luther selalu ngomong minimal kita pengerja berapa? Minimal. Artinya nggak boleh di bawah. 1 jam tuh berapa menit ya Michael? Michael 1 jam berapa menit? Michael tidak tahu 1 jam berapa menit. Makanya suaranya harus kencang sekencang drumnya. 60 menit. Cuman 60 menit minimal bicara dengan sang penciptamu. 23 jam waktu kita cari uang, makan, main game, cerita-cerita, gosip-gosip, nonton televisi dan lain-lain. Adil enggak? Padahal 1 jam itu yang menentukan bagaimana kekuatan kita menghadapi hidup. Makanya mari semua, tidak ada yang terlalu muda untuk mulai care dengan hal ini ya. Dari beberapa orang, jadi saya iseng mewawancarai orang-orang di sekitar saya maupun hasil perenungan saya. Ternyata tidak semua orang suka berdoa. Ada yang berdoa karena memang disuruh. Ya, saya dulu berdoa karena mama saya itu mengharuskan, wajib hukumnya. Tidak, dia pakai tangan besi, dia siram saya pakai air. Bukan ceprek-ceprek, no, 1 gayung, blek masuk sini. Mau marah, nggak berani. Anak-anak sekarang, mamanya 1 dia 5.000. Ya. Zaman sekarang nih beda sekali. Ya ibu-ibu yang ada di sana, bapak-bapak yang ada di sana, zaman sekarang nih benar-benar beda. Kita kalau nggak minta hikmat Tuhan, kita akan sulit untuk bisa mendidik anak-anak di zaman ini. Nah, beberapa hal, dan mari semua yang ada di sini, yang sedang mendengar, yang sedang menyaksikan, kita introspeksi. Kita nih di mana? Hasilnya tuh begini. Ternyata mereka tidak suka berdoa. Karena mereka bilang Tuhan tidak terlihat. Artinya apa?
lebih enak bicara dengan manusia. Bahkan untuk tidak menyinggung, tapi agama-agama lain makanya dibuatlah wakil Tuhan di bumi. Intinya harus ada bentuknya. Ya itu kan pilihan ya. Tapi saya lagi bicara tentang kita yang berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang harusnya tanpa bentuk. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku, jangan sujud menyembah kepadanya. Itu hukum Taurat. Jadi karena Tuhan tidak terlihat, menjadikan mereka itu nggak percaya. Makanya tidak heran dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan di sana bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena apa anak-anakku yang ada di sini? Melihat. Kita nggak perlu lihat Tuhan baru kita berdoa. Amin. Karena kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percayai. Makanya kisah Thomas yang ditulis dalam Yohanes 20 ayat 27 sampai 30. Sedih ya. Waktu Tuhan Yesus sudah menampakkan diri, tapi dia bilang, sebelum tangan saya, sebab hidup kami, mana Yohanes? Harus ikut mempersiapkan ayat Alkitab. Sabar. Yohanes, nah, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ini Yesus yang bilang, ya. Dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu ayat berikutnya dikatakan, ya Tuhanku dan Allahku, dan seterusnya. Ini dia sudah gak enak hati, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Lalu kalimat Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang ada di sini percaya bahwa Tuhan itu ada? Tidak ada yang bersuara di tempat ini. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, Tuhan kita itu ada. Amin. Ya, jadi kita tidak punya alasan untuk tidak berdoa. Tadi pagi saya sangat terberkati dengan firman Pak Gembala. Siapa tadi yang ikuti firmannya? Kalau perjanjian lama ada begitu banyak nama Allah dengan fungsi-fungsi Allah. Allah penyembuh, Allah pembawa damai dan sebagainya. Tapi dalam perjanjian baru hanya ada satu nama. Nama di atas segala nama. Nama yang diberikan yang olehnya semua kita selamat. Namanya nama? Siapa namanya? Yesus Kristus. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Nama di atas sakit penyakit. Nama di atas setiap kelemahan. Nama di atas segala bentuk kutukan. Nama di atas segala nama. Wow, kita harus bersyukur kita ada di era ini. Semua penggenapan janji Allah terjadi di masa ini. Kita tidak perlu jadi Thomas, tapi kita akan tetap percaya karena kita punya Tuhan yang hidup. Ya dan amin. Hal yang kedua yang sering menjadi alasan orang itu malas berdoa, karena dia dasarnya tidak mengasihi Tuhan. Adik-adik, Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan, saya mau kasih tahu, ternyata orang yang tidak suka berdoa, jarang berdoa, seenaknya berdoa, suka-suka dia untuk berdoa, adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tapi saya ke gereja, itu bukan artinya kamu mengasihi Tuhan. Tapi saya suka juga berdoa sekali-sekali, itu juga tidak berarti kamu mengasihi Tuhan. Amin. Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia akan selalu ingin bersama Tuhan. Ada di sini yang sedang jatuh cinta? Ada di sini? Biasanya kalau sedang jatuh, kalau sudah ada hubungan tuh lihat dulu waktunya. Kalau lama mungkin ya biasa-biasa aja. Atau yang lagi ser-seran. Kan di CKF nih banyak yang keren-keren. Cewek-ceweknya cantik, cowoknya ganteng, ya.
Sekalian kalau yang nonton mau lihat datang ke Makassar. Banyak di sini. Ya. Ya. Kalau kita mencintai seseorang, menyukai seseorang, apa yang terjadi? Kita sukanya deket gak? Kita sukanya bicara gak? Bahkan orang tua kita lawan. Kalau orang tua bilang, woi sumalam tidur, masih ngumpet-ngumpet, pura-pura ke kamar mandi bawa HP. Saya disuruh tidur. Gak ada di sini cewek-ceweknya, gak suka pacaran. Cowok-cowoknya alim-alim, makanya nggak kawin-kawin. Semua indah pada waktunya. Amin. Iya. Firman bilang waktu-waktu menjelang kedatangan Tuhan nih malah bahagia loh kalau nggak menikah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengasihi seseorang, kita menyukai seseorang, kita mencintai seseorang, kita baru ser-seran aja. Wira sudah rasanya jatuh cinta kan? Kita akan selalu berkomunikasi. Jadi logikanya masuk nih. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu pasti akan suka bicara dengan Tuhan. Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia suka banget rayu-rayu Tuhan. Ya kan? Dia suka banget. Saya satu waktu di Menara Doa, saya bilang, saya sudah pernah kayaknya bilang, aduh saya pengen tahu Daud itu hatinya kayak apa ya. Yang namanya berkenan tuh kayaknya udah kayak ikan tak bertulang ya. Lunak banget anaknya, apa namanya, sabotase nih apa, kudeta aja. Dia nggak kasar. Saul jahatin dia aja, dia nggak balas. Kayaknya mungkin hati begitu tuh yang akan berkenan kepada Tuhan. Tiba-tiba saya dikasih tokoh yang lain, yang namanya Henoh. Dia udah nggak pengen ngapa-ngapain, dia bergaul aja sama Tuhan. Coba multimedia cari ayatnya yang akhirnya tiba-tiba Henoh hilang. Tampilkan di layar. Henoh tuh nggak ada urusan yang lain. Dia cuma urusannya bicara terus dengan Tuhan. Dia cuma urusannya cari Tuhan. Tiba-tiba dia udah hilang. Mudah-mudahan sampai ibadah ini selesai, sebelumnya sudah ada Henoh punya ayat muncul. Ya. Jadi itu salah satu contoh orang yang sangat seneng banget mengasihi Tuhan. Nah, orang yang tidak suka berdoa adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Setuju dengan saya? Iya, karena logikanya yang tadi saya bilang. Kalau dia memang mengasihi Tuhan, nah kita tepuk tangan yuk buat multimedia. Jadi kalau keren pasti dikasih reward ya. Nah ini kalimat ya, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama berapa tahun? Bayangin, 300 tahun zaman itu tuh nggak ngapa-ngapain, nggak ada gadget. Gadget itu membuat waktu itu berlalu dengan sangat cepat. Makanya kayak tadi saya bilang, saya lagi libur pegang. Saya cuma buka, 6 jam saya duduk dengan HP. Abis itu saya lempar HP-nya, saya bilang darah Yesus. Saya kok jadi orang begini banget. Saya harus kuasai. Jadi saya pergi, saya lupa HP, saya nggak balik. Saya ketemu teman-teman, malah temanku bilang gini, wih hebat. Yoma bisa tanpa HP. Saya bilang iya, saya nggak balik, biarin aja HP-nya nggak saya bawa. Gitu. Di sini ada yang bisa begitu? Pasti bisa. Kalau jaraknya udah jauh ya. Kalau masih dekat balik lagi. Iya ya. Sekali-sekali Anda perlu loh. Karena tanpa kita sadari hidup kita sudah diatur oleh gadget. Lagi doa aja bunyi. WA dari mana ya? Terus WA nyambung kemana? IG. Nyambung lagi kemana? Facebook. Nyambung lagi kemana? Terserahlah apa aja yang ada di situ. Dan itu Anda sedang apa? Sedang dipengaruhi oleh ilah zaman ini. Gitu loh. Jadi harus kuasai diri. Buah roh, pengandalian diri. Apa yang selanjutnya? Memperkenalkan. Dan dia sudah tidak ada lagi setelah itu. Jadi dia bergaul dengan Allah. Kita mau jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan? Ada amin di sini? Ada amin? Amin artinya ya saya setuju. Ya saya setuju. Itu amin. Ya. Anda boleh pakai masker,
tapi mulut Anda tidak hilang. Suara Anda apalagi. Jadi tetap bisa amin. Artinya tanda ada kehidupan. Amin ya. Nah, mari kita koreksi diri kita. Apakah kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan? Mazmur 141 ayat 2 dikatakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban di waktu petang. Daud itu gila banget. Mari kita belajar seperti Daud yang punya kehidupan doa. Makanya dia disebut orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, saya menemukan orang yang tidak suka berdoa, jarang berdoa, seenaknya berdoa, suka-suka berdoa. Karena dia ternyata masuk kategori sombong. Dia tidak perlu Tuhan. Dia merasa dia bisa mengandalkan dirinya. Dia punya kekuatan, hartaku cukup banyak, yakin loh. Tenagaku cukup ada, banget, yakin loh gak tiba-tiba sakit. Aku punya kenalan di pemerintahan, benar loh dia akan tolong. Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan terkutuk. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terkutuk. Amin. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Dan orang yang sombong itu sangat dibenci Tuhan. Tuhan mengangkat tangannya untuk menghukum orang yang sombong. Orang yang sombong siap-siap untuk direndahkan. Saya nggak sombong, saya selalu menyapa orang, saya selalu baik, saya selalu ibadah, saya selalu datang tepat waktu. Kamu pernah berdoa nggak? Kamu sombong. Kamu nggak peduli dengan hidupmu. Kamu pede banget bahwa kamu bisa hidup tanpa Tuhan. Kamu sombong. Yang tidak suka berdoa, yang seenaknya dengan berdoa sekalipun kamu masih anak-anak, kamu sombong. Tapi nggak ada di sini. Ini orang-orang yang akan membangun kehidupan doanya. Karena kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Yesaya 5 ayat 15 dikatakan apa? Yesaya 5 ayat 15. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan, orang-orang sombong akan direndahkan. Saya nih nggak sombong. Sombong tuh kan bicaranya kasar, liatin orang begini. Tidak berdoa, Anda sombong. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang nggak sombong, orang nggak berdoa, ya. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi sebaliknya di ayatnya yang ketujuh dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan yang keempat, saya menemukan orang yang gak suka berdoa seenaknya, suka-sukanya dia. Yang gak suka berdoa, orang itu ternyata orang bodoh. Dan pastinya di sini gak ada orang bodoh. Orang itu ada beberapa kategori. Dia bodoh, tapi dia mau dibilangin. Ada yang dia bodoh, dia gak mau dibilangin. Ada yang dia lupa saya. Bodoh tapi mau diajar, bodoh tapi tidak mau diajar, gitu ya. Nah, kita adalah orang-orang yang tidak bodoh dan kita juga mau diajar. Amin. Diajar oleh firman, diajar oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan, oleh firman, oleh keadaan, oleh orang-orang di sekitar, dan kita akan tetap merelakan hati untuk menjadi lebih baik. Nah, orang yang bodoh ini kan orang yang tidak berhikmat. Amsal 14 ayat 12 ternyata sama dengan Amsal 16 ayat 25. Bunyinya itu, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita perlu berhati-hati karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Ada yang bisa lihat tembus tembok ini? Atau ada yang bisa lihat 5 tahun lagi? Atau Desember nanti? Atau besok? Gak ada yang tahu.
Tapi kita punya pengharapan sama Tuhan. Makanya kadang-kadang kita berani buat rencana-rencana. Tetap dengan melandaskan kalau Tuhan berkehendak. Karena kita nggak ada yang tahu. Satu waktu saya ngomong sama adik saya, Ibu Leni, saya bilang gini, iya ya, kalau saya pikir-pikir, saya punya kategori melihat laki-laki untuk menjadi teman hidup. Ternyata salah ya. Kan sekarang kita bisa lihat dan saya bisa sharing dengan adik-adik, ya. Saya kok nggak bisa ya bisa melihat jauh. Misalnya ada beberapa cowok di masa mudaku, tapi yang kupilih kok yang malah kurang tepat. Walaupun kita percaya Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja. Kalau bilang doa, saya ini orang yang suka berdoa karena saya selalu diajarin dari kecil, sudah ada dasar. Dan satu hal yang nanti saya sebentar akan lebih luas bicara lagi, yaitu image saya tentang Tuhan, saya dapatkan dengan sempurna karena saya punya papa, figurnya itu betul-betul seorang bapak. Nanti kita akan bahas ini sebentar, ya. Dan itu membuat saya itu dekat dengan Tuhan. Jadi kalau saya misalnya biasa dengan ayah saya merajuk, ya saya juga dengan Tuhan, Bapak, saya pengen begini, Pak, Bapak begini. Itu ke Tuhan juga begitu. Gitu. Tapi untuk urusan yang tadi saya bilang, akhirnya saya ngerti. Kenapa? Karena suara kemauan saya lebih besar. Apa belum dibilang sama Tuhan? Sudah. Sudah ada orang tegur. Bahkan waktu saya sudah atur pesta, telepon mama saya pingsan. Saya malah bilangin, pakai gaya-gaya lagi pingsan. Masih tetap ngotot. Jadi mari kita mulai mikir. Kayak kalian-kalian yang sedang mencari jodoh. Ya. Kalau sekarang yang di sinetron tuh dibilang gini. Bagaimana kalau yang kamu pilih bukan jodoh dari Allah. Artinya perlu cari maunya Tuhan. Tuhan itu alfa dan omega. Yang paling seru lagi istilah sekarang apa? Ya, pacaran bertahun-tahun ternyata ku jaga jodoh orang. Jadi mendingan jadi apa enggak? Berdoa makanya. Tapi siap ketika Tuhan bilang gini, dia bukan milikmu, dia bukan untukmu. Rela enggak? Saya ini orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau dekat tapi suaranya saya tetap lebih kenceng, enggak jadi. Ngerti maksudku ya? Mari kita mulai tempatkan diri kalau datang ke Tuhan itu, kita emang pengen komunikasi. Kita emang pengen denger Bapak tuh ngomong apa, itu baru jadi. Supaya nggak salah. Ini cerita, saya selalu cerita untuk menjadi kesaksian. Dan ini Ibu Leni itu ngomong sebelum saya menikah. Saya tanya dia sudah lupa. Padahal itu masuk dalam pikiran saya. Beberapa kali saya khotbah di pemuda waktu di gedung lama, saya juga cerita. Ada 2 orang, ya 2 orang datang ke Tuhan. Yang satu datang dia ngomong begini, Tuhan, saya sudah cinta sekali, restui ya, dia pegang. Saya pengen engkau restui, ceritanya beda agama. Tuhan, terima kasih engkau kasih saya kesempatan, saya akan injili dia supaya dia terima engkau. Tolong ya Tuhan, jaga hatinya buatku, biar kita sama-sama. Yang satu datang gak bawa siapa-siapa. Tuhan, saya ingin mengarungi hidup ini dengan pasangan karena engkau sendiri yang berfirman. Lebih baik hidup berdua daripada sendiri. Iya kan? Lebih baik kamu berpasangan daripada sendiri. Gitu ya, ini bukan buat Ibu Eda ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Saya berdoa supaya Tuhan kasih saya tulang rusuk. Ini kayaknya doanya Kakak Bella deh. Tuhan, saya butuh tulang rusukku
Di mana? Diambil saya punya ini, siapa yang ngambil? Ya kan? Ini Ibu Leni cerita ke saya, tapi saya cuma dengar gini. Lalu jawaban Tuhan tuh begini. Tiba-tiba dua-dua menikah. Yang ini dikasih Tuhan, yang ini jadi dengan yang dia bawa. Beberapa waktu kemudian terjadilah rumah tangga dengan persoalan-persoalan yang muncul. Yang A ini datang lalu bilang gini, Tuhan, dia selingkuh, dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Lalu Tuhan bilang, kan itu pilihan. Tuhan, dia nggak pulang, dia nggak bilang. Ternyata dia ke rumah. Tuhan tolong. Apa yang Tuhan akan bikin? Saya akan bertanggung jawab karena saya yang kasih. Ngerti nggak? Cerita ini ngerti nggak? Siapa di sini yang sudah punya pasangan tapi belum pernah didoakan? Saya nggak suruh putus, tapi saya suruh berdoa. Pastikan bahwa itu dari Tuhan. Ya, amin. Amin enggak? Jangan juga habis ini alasan yang sudah mulai hatinya dingin terus bilang kayaknya kita harus berdoa lagi. Tuhan kayaknya ini mesti kita tanya Tuhan. Padahal alasan nih sudah mulai lihat-lihat yang lain. Tidak ada di sini sih alim-alim banget, malaikat semua di sini. Ya, jadi mari jangan suaramu lebih besar dari suara Tuhan. Salah satu bentuknya adalah doa itu adalah komunikasi. Masuk dan bicara dengan Tuhan. Supaya bisa tahu apa yang sebenarnya Tuhan mau. Apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, kebalikan dari semua poin tadi. Bahwa orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Dia adalah tanda orang yang mengasihi Tuhan. Pasti kan? Karena dia akan terus berkomunikasi. Nah, apa hubungannya dengan menentukan kemenangan? Mari saya bilang, perhatikan saya di sini. Tadi saya bicara tentang kehidupan. Kehidupan artinya adanya pertumbuhan. Doa, nafas hidup. Berarti kehidupan doa, berarti doa yang mengalami kehidupan. Mengalami pertumbuhan. Ya, kalau 1 hari 1 jam untuk beginner, untuk pemula, it's okay. Tapi kalau orang yang sudah sering doa, dia akan ngerasa 1 hour is not enough. 1 jam tidak akan cukup. Bahkan bayangkan, kadang-kadang Pak Luther itu dengan detail dia coba ngomong begini. Atau Ibu Leni dia ngomong begini. Mulai doa untuk diri, mungkin cuma berapa menit. Lama-lama kan jadi banyak. Ketika harus doa profetik, untuk tim profetik. Ketika harus doa untuk nusa bangsa. Ketika harus doa buat bla 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 bla. Kan jadi banyak. Tapi kalau nggak dimulai dari 1 menit masuk di ruang doa atau punya hubungan Tuhan, itu nggak akan tercipta. Terus kalian tahu nggak, serangan yang paling kuat yang kita akan hadapi dari iblis waktu kapan? Berdoa. Makanya dibilang roh memang penurut, tapi daging lemah. Itu biasa dipakai untuk pembenaran. Kalau mengantuk lah. Kalau macem-macem lah ya, roh memang penurut tapi daging lemah. Harusnya tuh nggak boleh. Kalau diukur dari jumlah tahun kekristenan kita, pengenalan kita akan Tuhan. Kalau ada pertumbuhan yang memang benar-benar bertumbuh, kita nih semua sudah harusnya jadi apa? Pengajar. Contoh, yang umur 25 tahun, dia Kristen 25 tahun. 25 tahun itu udah mateng loh. Sudah harusnya menghasilkan murid. Apalagi kalau di atas itu kita omongin. Tapi kita sangat mengerti bahwa ada orang yang mungkin 25 tahun tapi kekristenannya 5 bulan. Nah, ini harus cepat dibikin bertumbuh. Karena Tuhan akan mencari buah. Buah hanya dihasilkan ketika pohon itu sudah matang. Bahkan dalam perenungan saya tiba-tiba mikir begini. Wow, bisa saja umur kita, usia kita, salah satunya berhenti atau berakhir ketika memang
usia yang sudah matang dalam kondisi kerohanian. Persiapan kita untuk menjadi mempelai, iya kan? Akhirnya kan kita akan jadi mempelai Tuhan. Karena Tuhan gak mungkin menikah dengan anak-anak. Jadi jangan lambat-lambat guys. Jangan pikir masih muda. Kerohanianmu harus matang untuk sampai memposisikan diri sebagai mempelai. Nah sekarang perhatikan saya. Kehidupan doa yang terus ada pertumbuhan, yang terus ada perkembangan, akan menghasilkan yang namanya kekuatan. Katakan kekuatan. Kekuatannya di mana? Kekuatannya di bertahan. Berdoa 1 jam, berdoa 2 jam. Ingat doa Tuhan Yesus di Getsemani. Apa yang terjadi? Kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku. 1 kali. Kedua, kalau boleh cawan ini lalu. Kenapa dia harus mengulang? As a human, Tuhan tetap sebagai manusia. Dia juga ngerasa galau, takut. Dia udah bayangin, dia udah tahu apa yang akan terjadi. Tapi dia mau juga menunjukkan buat kita semua bahwa finalnya itu yang paling menentukan. Makanya kayak tadi, saya punya kisah. Finalnya yang paling menentukan. Mau semua orang cerita, mau bicara, mau ini begini. Toh gue menikah. Dan hasil akhirnya kan jelek. Jadi keputusan itu yang menentukan itu finalnya. Sekarang kita boleh ada sama-sama. Makanya ada istilah mulainya boleh daging, mulainya boleh daging, mulainya boleh daging. Tapi akhirnya harus karena finalnya. Makanya di Matius 7 dia bilang apa? Aku begini, aku begitu. Tuhan bilang apa? Sorry, jujur nih. Lu siapa? Maaf, aku harus jujur. Aku gak kenal kamu. Fatal loh. Itu hasil akhir yang fatal loh. Nah kembali ke tadi. Karena doa itu ada pertumbuhan. Maka harusnya, saya tadi gini. Saya lagi cerita tentang doa yang bertumbuh. Wah, saya sudah lama dengan Pak Luther. Sudah lama dengan Ibu Leni. Harusnya karunia-karunianya juga sudah saya adaptasi. Terus tadi saya bilang Tante Marla, sampai sana saya bilang, coba baju yang biru masnya. Saya doain. Pasti dia gak mau. Mama Yoma yang suruh. Karena dari segi usia, harusnya sudah level itu. Iya gak Bu Bella? Harusnya. Tapi kenapa gak berkembang? Karena kita memang zonanya nyaman-nyaman aja. Padahal harusnya dari segi usia kekristenan, pengertian akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, kita udah harusnya level-level itu. Kan dibilang apa? Kepadamu diberikan kuasa di surga dan di bumi. Pergilah jadikanlah semua bangsa. Tapi kenapa enggak? Karena kita kadang-kadang di zona nyaman. Ah udahlah begini-begini aja. Tapi kalau misalnya hari ini hari terakhir, think again. Kita nggak akan keburu untuk kejar. Bener, kita nggak akan keburu. Itemnya banyak banget loh. Talenta yang dikasih harus sinkron dengan hasil. Kamu dikasih mukanya bagus. Mukanya dipakai buat apa? Nggak ngajak orang ke gereja. Kamu dikasih otak yang bagus. Otaknya dipakai apa? Kamu dikasih ini, itu. Itu akan diminta pertanggung jawab loh. Sebanyak apa kita dikasih, sebanyak itu juga kita diminta. Dan tadi Pak Luther bicara tentang pengenalan. Orang yang suka berdoa, dia akan mengenal Bapaknya. Iya, karena dia punya hubungan. Nah tadi saya bilang, ketika kita terus membangun kehidupan bersama, kehidupan bicara tentang pertumbuhan. Berarti komunikasi terus menerus, bicara terus menerus. Bicara dengan Tuhan, komunikasi terus menerus. Tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sering bicara, lama-lama apa? Mengenal Tuhan. Betul nggak? Nah ketika kita mengenal Tuhan, nih kalimat selanjutnya dari judul ini adalah menentukan kemenangan. Karena Tuhan bilang begini, yang berperang itu siapa? Tuhan. Ketika aku di dalam kamu, kamu firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, aku akan memberikan. Itu Tuhan yang bilang. Bagaimana bisa tinggal dalam satu dan dalam satu? Karena ada namanya keintiman. Sehingga ketika ada masalah, yang muncul pertama, otaknya Tuhan.
Karena Tuhannya udah ada di dalam. Amin. Amin. Waktu kita sering berdoa, kita dengar Tuhan bicara, kita baca firman. Ingat ya, berdoa itu paket. Karena ini bicara tentang hubungan komunikasi dua arah. Kita bicara ke Tuhan, Tuhan bicara ke kita. Di situ ada firman Tuhan yang mengkonfirmasi, menguatkan, memperbaharui, menambah hal-hal yang lebih ilahi, pengertian-pengertian yang baru. Jadi jangan cuma berdoa, paketnya dengan membaca firman. Itu amunisinya kita, itu kekuatan kita. Mau menang, betulkan kehidupan doamu. Doa yang gimana? Doa yang melekat dengan Tuhan. Doa yang terus menerus dengan tidak berkeputusan. Doa yang tanpa berhenti. Tapi ngapain doa ulang-ulang? Harus continuous. Karena itu yang Tuhan mau. Sampai terjadi sesuatu. Saya baca sebuah cerita, jadi itu anak, dia suka melawan sekali orang tuanya. Dia pergi tinggalin rumah. Dan akhirnya pengaruh buruk terjadi di sana. Dia mabok, dia macam-macam, judi, dia macam-macam hal-hal yang buruk. Dan suatu waktu dia sadar. Dia waktu ditangkap polisi, dia sadar. Lalu dia cerita, dia bilang dia minta ampun karena dia sudah bersalah untuk ayahnya. Dan dia sudah tinggalkan untuk ayah dan ibunya. Dan dia sudah tinggalkan rumah cukup lama. Lalu polisinya bilang, bikin surat. Lalu dia menulis surat untuk dikirim kepada keluarganya. Lalu mereka kirim ke keluarganya. Dan di saat surat itu tiba, papa mamanya itu menerima surat itu. Jadi mereka dengan was-was karena anaknya itu akhirnya akan dipenjara. Dapat surat balasan dan di situ mamanya bilang begini. Terima kasih, kami sudah menerima suratmu. Kamu dapat salam dari ayah. Dan mamanya bercerita. Waktu surat itu datang, papanya sedang ada di saat-saat mau meninggal. Jadi papanya tuh gelisah. Terus papanya bilang gini, Tuhan jangan ambil saya. Doa saya belum terjawab. Saya berdoa anak saya harus bertobat. Saya tidak akan tenang. Jadi bapaknya gelisah. Bapaknya gini, saya berobat anak. Surat datang. Dan waktu surat datang, bapaknya langsung bilang, terima kasih Tuhan. Saya siap untuk engkau ambil pulang. Karena engkau sudah menjawab doa saya. Dan saat itu papanya pun meninggal. Jadi waktu kisah ini ditulis, karena saya tadi bilang saya pengen tahu kisah nyata. Dan waktu kisah ini ditulis, anaknya itu sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Dia sudah bertobat karena doa seorang ayah. Jadi kalau apa yang menjadi doa saudara saat ini mungkin sebenarnya banyak. Tapi karena dasar pemalas tidak doa, mari doa. Karena ternyata doa itu menentukan model hidupmu. Waktu ada masalah gayamu seperti apa. Nah tadi saya sempat singgung bagaimana cara kita berdoa dengan Tuhan. Itu ditentukan oleh figur Tuhan bagi kita. Siapa di sini yang merasa figur bapaknya tuh rusak? Itu biasa susah untuk berdoa. Atau figur ibunya ya. Misalnya ada anak-anak yang dia bilang gini, papa saya keras. Papa saya kalau sesuatu terjadi pukul, sapu patah. Dan sebagainya. Ada banyak image yang akhirnya membuat mungkin susah untuk berdoa. Karena kita bilang Tuhan Bapa, ya kan? Atau rasanya ada doa yang selama ini mungkin kecewa sampai orang-orang yang dikasihi meninggal. Akhirnya nggak bisa berdoa. Ini ada kesaksian, saya punya teman karena ada keluarganya yang meninggal. Dia betul-betul ateis. Dia tidak percaya Tuhan. Sekalipun kalau saya baru bicara dia bilang, kan kamu yang punya Tuhan, saya tidak. Sampai detik ini, ya tugas saya berdoa, hanya mendoakan. Kenapa? Karena figur Tuhan yang terlanjur ada itu figur yang gimana? Coba sekarang saya pengen yang ada di sini, yang ada di sana. Coba pegang kepala begini, tutup mata sebentar. Coba bayangkan figur Tuhan yang ada di depan matamu, figur Tuhan yang model apa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki gondrong yang sedang memelukmu, sedang membuka tangan dan bilang marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat, aku memberi kelegaan.
Ataukah kamu melihat seseorang yang memegang tongkat gembala yang sedang berjalan dengan domba-domba di belakangnya? Ataukah Anda sedang melihat figur yang lain? Tiba-tiba muncul figur Bapak yang galak, figur Mama yang galak, atau apa yang menjadi figur? Hari ini saya mau bilang begini, Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Dia tidak pernah punya rancangan yang buruk buat kita. Tidak pernah. Jangan pernah salah sangka kalau keadaanmu lagi tidak mengenakan. Karena itu sedang diizinkan Tuhan untuk membuat kita lebih cantik secara karakter, lebih manis secara karakter, lebih keren supaya kita pantas untuk menjadi mempelai Tuhan. Amin. Posisi kita berdiri, posisi anak Tuhan, bukan posisi peminta-minta. Jadi doa selanjutnya harus ada part 2 dari sini, yaitu bagaimana posisi kita berdoa. Yang pasti kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang merdeka yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Sehingga kita masuk dalam ruang kudus, ruang maha kudus Tuhan membawa doa. Bukan lagi sebagai orang-orang yang bersalah karena darah anak domba yang sudah menyucikan. Amin. Amin. Nah, poin yang paling penting bahwa ternyata doa yang akan dijawab adalah doa orang benar. Ada yang tahu? Doa orang benar. Karena doa orang benarlah yang akan membuat doanya berkualitas. Coba Yakobus 5 ayat 16. Saya sudah mau selesai. Mari perhatikan. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa, sama-sama baca 1, 2, 3. Doa orang benar. Ada doa orang benar, berarti kita harus benar. Dari tadi kita bicara tentang kehidupan doa menentukan kemenangan. Ini ayatnya. Kemenanganmu ditentukan oleh satu, orang benar, dan yang kedua, yakin doanya. Amin. Tuhan tidak berurusan dengan rentetan kata-kata doa. Tuhan tidak berurusan dengan indah dan minimnya kata doa. Tapi Tuhan berurusan dengan pribadi si pendoa itu. Makanya waktu kita mulai, kita minta ampun, lalu darah Yesus menyucikan, lalu kita akan masuk lebih dalam. Kita akan masuk lebih dalam. Ayat terusan dari sini. Ayat terusannya itu. Ayat 17. Inilah doa yang sangat berkuasa. Dikatakan Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun. Apa bedanya Elia dengan kita? Enggak ada. Dia sama manusia biasa. Dia juga pernah takut sama Isabel. Mau bunuh diri, lari. Tapi doanya dia bisa membuat hujan tidak turun. Jadi yang pertama, mari periksa posisi kita. Apakah kita orang benar? Karena itu poinnya. Doa orang benar. Itu yang pertama. Bila dengan yakin, harus ada keyakinan, tidak boleh ragu, maka besar kuasanya. Jadi kita perlu untuk menjadi orang benar. Kita perlu untuk yakin. Prinsip kekristenan, apa saja yang kita mau terjadi, yang kita inginkan terjadi, kita doakan, kita terima kasih, maka kita akan menerima. Kalau orang dunia, kamu kasih saya, sudah di tangan saya, terima kasih ya. Kalau Kristen, kalau Tuhan, kalau Alkitab, tidak. Bapa, terima kasih, saya sudah menerima, maka saya akan menerima. Apa di sini masih ada yang ingin didoakan atau punya pergumulan-pergumulan? Pastikan kamu adalah orang yang benar. Betulkan hubunganmu dengan Tuhan. Minta ampun selama ada kesempatan. Tuhan, ampuni saya. Darah Yesus, saya minta tim musik maju ke depan. Darah Yesus bersihkan saya, murnikan saya, kuduskan saya.
Saya mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kalau zaman dulu para imam, kalau dia berdosa dia langsung mati. Tapi zaman ini mari masuk dengan kerendahan hati. Bertobat, minta Tuhan ampuni. Bilur-bilur Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Dan kita masuk lebih dalam. Kita minta apa yang ingin kita minta. Kita bicara sama Tuhan, dia Bapa kita. Dia sahabat kita. Dia suami bagi para janda. Dia bapa bagi para yatim. Bahkan ibu bagi para piatu dan sebagainya. Dia penolong yang setia. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Ya. Dikatakan apa? Bulu yang patah tidak akan dibiarkan terkulai. Sumbuh yang sudah redup-redup tidak akan dipadamkan. Bapa di dunia yang waktu anaknya meminta roti tidak memberikan batu, apalagi Bapa di surga. Bapa di dunia waktu anak-anaknya meminta ikan tidak dikasih ular, apalagi Bapa di surga. Wow, Tuhan itu sangat baik. Amin. Mari renungkan sedikit, tundukkan kepala. Bagaimana saya harus berdoa? Saya harus berdoa dengan ketulusan hati. Saya harus minta darah Yesus sucikan saya. Karena syarat pertama adalah saya harus jadi orang benar. Saya harus doa dengan tanpa basa-basi. Tanpa kemunafikan. Tanpa terselubung. Bicara apa adanya. Kalau kita bicara kepada orang, orang bisa jelek-jelekan kita. Kalau kita bicara kepada orang, beritanya bisa tersebar sampai kemana-mana. Tapi kalau kita bicara kepada Tuhan, aman, dia tempat teraman. Setelah kita membetulkan diri kita menjadi orang yang sudah dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan. Maka kita harus menjadi orang yang terus menerus berdoa. Berdoa dengan tidak berkeputusan. Karena Tuhan senang didatangi oleh anak-anaknya. Tuhan suka kalau kita datang terus menerus. Amin. Dan doa harus disiapkan. Doa harus dengan kesiapan mendengar apa yang Tuhan ingin bicara. Jangan bicara terus. Ada saatnya diam. Ada saatnya tanya, Tuhan bicara dong buat saya. Tuhan mau saya apa? Dan ketika didengarnya tuh yang buka firman bilang bertobat, jangan langsung merasa tidak nyaman. Tapi coba mikir, oh, there is something happen, mungkin ada sesuatu yang memang terjadi dan itu salah dan itu dosa. Oke, aku akan buka hati, aku akan minta ampun. Amin. Dan hanya doa, hanya melalui doa, kita akan melihat hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Mujizat itu pasti terjadi. Doa itu sebuah investasi yang pada saat orang itu hidup dia berdoa, tapi dia sudah mati pun doa itu bisa terjadi. Ada satu hamba Tuhan, dia sangat membuat beban di hati omanya, dan omanya itu berdoa buat dia terus menerus. Anak muda ini satu waktu omanya meninggal. Anak muda itu masih tetap aja dengan sifat-sifatnya, dengan kelakuannya. Tiba-tiba Tuhan membawa dia mati sebentar. Dan dia lihat di sebuah taman. Omanya itu sedang berdoa. Dan yang membawa dia itu bilang begini, Tuhan akan memakai kamu. Karena doa omamu, sekalipun sudah mati, investasinya tetap jalan. Dia adalah Robert Liarden, salah satu hamba Tuhan yang setelah itu dipakai Tuhan. Doa itu tidak akan pernah ada expirednya. Bahkan sampai kita yang berdoa sudah mati, doa itu tetap masih bekerja.
Itulah sebabnya Tuhan kita sampai detik ini masih berdoa menjadi pensyafaat buat saudara dan saya. Nah, kalau Tuhan saja berdoa, siapa kita kalau kita tidak berdoa? Ada banyak hal yang kita tidak bisa jangkau. Paul Yonggi Cho, seorang pendeta besar, sudah meninggal saat ini, yang tiba-tiba mendunia gereja Korea Selatan. Dia ditanya apa yang menjadi kunci keberhasilan. Dia bilang 3 hal. Prayer, kedua prayer, ketiga prayer. Hanya doa. Doa. Doa untuk keadaan yang tidak menentu. Doa untuk pribadi supaya menselaraskan dengan keinginan Tuhan. Doa untuk orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus. Doa untuk bangsa dan negara, para pemimpin. Doa untuk pemulihan keluarga-keluarga, masih banyak yang belum selamat. Jangan hanya doa untuk makan minummu guys, terlalu kecil. Itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Doa buat jiwa-jiwa. Doa tarik orang yang sedang jalan ke dalam neraka untuk bawa ke surga. Buat hidupmu berarti dengan masuk dalam agenda Tuhan. Jadi pengerja di kebun anggur Tuhan. Bukan hanya pekerja itu artinya harus full time. Tapi kita semua adalah pengerja di kebun anggur Tuhan. Masuk dalam agenda Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Ada orang-orang di sekitar yang belum mengenal Tuhan. Orang-orang yang paling kita kasihi. Alkitab jelas menuliskan hanya satu jalan menuju surga. Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Doa. Ketika tidak ada lagi jalan lain yang kita bisa harapkan, ada doa yang bisa kita harapkan. Ketika Anda butuh pertolongan, ketika Anda sudah habis kekuatan, hanya satu yang tetap akan ada dan harusnya menjadi harapan, yaitu doa. Ketika nggak ada lagi jalan, kita bisa tetap berdoa. Wow, Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, adik-adik, semua kita. Tapi satu hal yang pasti, doa itu sebuah sarana yang Tuhan kasih buat kita. Dan Tuhan bilang begini, nih aku kasih, ini cara engkau memanggilku, ini sarana untuk engkau berbicara denganku. Terus kenapa kita nggak pakai? Pakai sarana ini, maksimalkan dengan penuh, jangan setengah-setengah. Karena kita akan ada di kemenangan, kehidupan kekal bersamanya ditentukan oleh kehidupan doa kita. Makanya tadi saya bilang kehidupan doa menentukan kemenangan. Kemenangan hidup yang ada sekarang. Ketika masalah-masalahmu begitu banyak, gak ada pengharapan, gak ada dari mana saya akan datang dapat pengharapan, dapat pertolongan. Tidak ada jalan. Saya suka bilang, aku melihat di dalam Mazmur ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku akan masuk ke dalam ruang doa dan aku akan bilang, Bapa, sekalipun yang di depanku tembok, di atas tembok, di kiri kanan tembok, tapi Tuhan itu Tuhan yang membuat jalan di dalam tembok. Tuhan itu punya jalan 1001 jalan. Tidak ada yang mustahil dan itu hanya bisa dijangkau dengan doa. Itu untuk kehidupan yang ada di sini. Bagaimana dengan untuk kehidupan nanti? Doa. Karena itu menunjukkan keintiman
Tuhan mengenal kita. Ginosko, yada. Dari mana kata-kata itu? Dari pengenalan, adanya keintiman, dan itu dari doa. Doa perlu dibuat sebuah kehidupan progres, ada grafik. Jangan pernah ada di titik yang sama. Harus lebih maju, 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 harus lebih maju. Jangan jadi orang yang acuh tak acuh. Jangan jadi orang yang masa bodoh. Jangan doa hanya karena butuh Tuhan. Tuhan juga senang kalau kita datang dan kita bilang, Tuhan hari ini aku cuma mau bilang, Engkau keren banget, Engkau champion banget, Engkau luar biasa banget. I'm so proud of you, aku bangga banget sama Engkau. Tuhan, aku gak bisa hitung betapa banyak berkat. Aku lihat di cermin, Tuhan terima kasih untuk mataku, untuk alisku, untuk rambutku, untuk seluruh yang ada padaku. Wow, terlalu banyak hal yang kita bisa bilang terima kasih Tuhan. Doa gak harus dengan kata-kata. Ingat, Tuhan selalu melihat hati. Sikap hatimu, sikap hatimu, sikap hatimu. Jangan cari Tuhan hanya ketika engkau butuh apa yang ada di tangannya, tapi cari Tuhan karena engkau rindu pribadinya. Pribadi Tuhan yang mampu untuk memuaskan seluruh dahaga kami, seluruh rasa lapar kami. Hanya pribadimu Tuhan. Kita perlu berdoa supaya Tuhan menunjukkan bagaimana kita harus menjalani hidup di dunia ini. Kita nggak salah langkah, kita nggak salah mengambil keputusan. Haleluya. Kita harus berdoa. Bahkan ada banyak cerita di Alkitab para pemenang-pemenang iman karena mereka bertekun berdoa. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Abraham, semua bisa menjadi pemenang. Musa, semua bisa menjadi pemenang karena punya kehidupan doa dengan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Wow. 1 Tesalonika 5, 16, 18. Bersukacita, tapi ada di situ. Berdoalah terus menerus. Wow. Karena itu tanda kita akan mengenal Tuhan dengan benar. Syata paralana koyaralana koyaralana masyata paralana. Mata paralana koyaralana masyata paralana koyaralana mas. Mata paralana koyaralana masyata paralana. Haleluya, haleluya. Jangan berdiam diri, mari kita ambil waktu 5 menit ke depan ini. Kita doa, kita masuk. Hari ini Tuhan lagi berdiri dan doa buat kita semua loh. Dia bersyafaat, dia berdoa supaya kita kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Dia berdoa supaya nama-nama kita tetap ada di kitab kehidupan. Tidak dicoret karena kita gagal, tidak dicoret karena kita keluar, tidak dicoret karena kita distraction dari apa yang Tuhan taruh menjadi panggilan pertama kita.